oleh generasi muda, yaitu Gen Z dan juga Gen Milenial dengan range 19 sampai 34 tahun, yaitu menyentuh 69,39 triliun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Meza Nafilata dari program studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Dan saya juga sekaligus pengamat sosial di Universitas Negeri Jakarta. Oke, rekan-rekan semua sudah mengenal saya, dan sekarang saatnya kita sama-sama mengupas tuntas fenomena yang tengah marak dan juga meresahkan generasi muda. Apalagi kalau bukan pinjaman online atau pinjol. Maraknya berita mengenai pinjaman online di mana bunga yang tinggi, penagihan yang meresahkan, juga dampak psikologi serta sosial yang ditimbulkan dari pinjol itu menjadi latar belakang mengapa kita penting memahami isu ini lebih mendalam. Apabila kita melansir dari Indonesia.id, menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, peminjam online itu dimayoritasi oleh generasi muda, yaitu Gen Z dan juga Gen Milenial dengan range 19 sampai 34 tahun. Pada tahun 2023, tepatnya bulan Juni, menurut OJK, peminjam online itu menyentuh nominal 26,87 triliun dan juga menyentuh 10,91 juta peminjam online yang dimayoritasi oleh generasi muda. Itu benar-benar miris banget sampai nyentuh triliunan. Dan juga dilansir dari tempo.co, di mana menurut OJK juga masih dimayoritasi oleh generasi muda pada pinjaman online. Namun mengalami peningkatan nominal di tahun 2024 ini, yaitu menyentuh 69,39 triliun. Nah, ini tuh dinilai mengalami peningkatan sebesar 23,97 juta persen setiap tahunnya. Itu benar-benar miris banget, apalagi dimayoritasin sama generasi muda yang bisa dibilang kita ini lagi merintis masa depan kita gitu, tapi kita udah terjerat sama pinjaman online gitu. Nah, adapun tujuan dari analisis ini, itu mari kita sama-sama mengidentifikasi faktor penyebab dari pinjaman online itu sendiri dan juga dampak yang ditimbulkan serta perspektif sosial terhadap fenomena pinjol di kalangan generasi muda. Let's go, kita bahas sama-sama. Nah, mari sama-sama kita membahas terkait faktor penyebab kalangan muda itu meminjam online. Kira-kira apa sih latar belakang kalangan muda itu mau gitu minjam online? Mungkin yang pertama itu kita lihat dari sisi ekonominya, dimana mungkin kayak kalangan muda yang sekarang kan range-nya tuh mahasiswa, pekerja muda yang memang banyak kebutuhan finansialnya yang mendesak mungkin ya, salah satunya misalnya kebutuhan sehari-hari seperti makan, atau juga kebutuhan pendidikan, atau bahkan gaya hidup yang ingin mengikuti tren di era sekarang gitu. Apalagi ini emang sekarang tuh lagi dunianya generasi muda banget gitu, dan juga yang diimbangi atau dibarengi dengan modernisasi yang tengah marak, globalisasi dan juga perkembangan teknologi. Atau mungkin lingkungan sekitar yang memicu kalangan muda tuh untuk mengikuti gaya hidup atau gaya sesuai tren zaman sekarang. Nah, kenapa sih ini menjadi faktor penyebab? Karena kebutuhan finansial itu tuh gak diimbangi sama kondisi finansial yang tengah mereka miliki. Istilah kata nih, mereka tuh kebutuhan finansial itu segini, tapi tuh yang mereka miliki itu cuma segini. Yang pada akhirnya karena ini tuh tidak seimbang atau bisa dibilang kurang, mereka tuh akhirnya memilih jalan yang instan, yaitu dengan meminjam online gitu. Nah, kemudian yang kedua itu menjadi faktor penyebabnya juga kurangnya atau minimnya literasi keuangan bagi generasi muda. Nah, generasi muda tuh emang seringkali minjam online tanpa memahami secara melanjut terkait mekanisme dan juga teknis syarat ketentuan dari pinjaman online itu sendiri. Bahwa tuh sebenarnya kan di pinjaman online itu ada yang namanya bunga, ada yang namanya denda, dan juga jangka waktu pembayaran. Nah, seringkali tuh generasi muda tuh kurang memahami hal itu, sehingga mereka tuh ya udah main pinjol aja gitu tanpa tahu kalau misalkan ada bunganya, ada dendanya. Hal ini tuh bener-bener gak baik ya, karena tuh sebenarnya dampaknya tuh juga jangka panjang gitu. Mungkin ini bakal kita bahas di dampak kali ya. Nah, kemudian faktor yang ketiga itu pinjaman online tuh memudahkan atau memberikan akses yang mudah, maksudnya bagi generasi muda. Mungkin kalau kalian tahu sebenarnya tuh pinjaman online tuh syaratnya tuh mudah banget,
tinggal itu cuma scan KTP, terus foto bareng KTP, dan juga menyetujui syarat dan ketentuan yang diberikan oleh si peminjam atau yang meminjamkan ke si kalangan muda ini misalnya. Nah, hal ini tuh menciptakan pergiuran atau daya tarik bagi pemuda untuk melakukan pinjaman online. Karena siapa sih yang nggak mau minjem uang dengan nominal besar, padahal syaratnya tuh gampang banget. Nah, kayak gitu. Pasti nih kita juga nih pasti logikanya ya, manusiawinya pasti kita tuh mau yang instan-instan. Contohnya mie instan. Kita kalau misalnya lapar tuh kayak males banget bikin makanan yang susah. Ya udah, akhirnya kita bikin mie instan aja yang cuma direbus, kasih bumbu dan juga diaduk. Dan juga selain itu dalam segi waktu juga pinjaman online ini itu nggak lama gitu. Waktu kerjanya tuh cuma misalkan kita udah ngirim persyaratan kayak KTP, syarat ketentuan, itu tuh nggak nyampe 3 hari itu udah disetujui gitu. Nah, siapa sih yang nggak mau atau nggak tergiur, apalagi tuh kalangan muda yang didukung sama minimnya literasi keuangan tadi gitu. Pasti mereka tuh tergiur untuk meminjam secara online gitu. Nah, mungkin sebenarnya ini faktor pendorong aja sih, bukan yang menjadi penyebab khusus. Mungkin adanya tekanan sosial atau kayak rasa malu, karena seringkali tuh generasi muda tuh kan emang generasi muda nih sekarang lagi sering-seringnya nongkrong main. Nah, seringkali tuh dia tuh malu gitu kalau misalkan dia tuh nggak punya finansial yang selaras atau mungkin lebih tinggi dari rekan-rekannya gitu. Kayak ya ada dari tekanan, kayak ada tekanan aja gitu, kayak dia tuh harus punya finansial yang setara dengan teman-teman lainnya gitu. Nah, itu juga memicu atau menjadi faktor pendorong generasi muda tuh melakukan pinjaman online. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah faktor penyebab mengapa generasi muda melakukan pinjaman online seperti itu. Nah, tadi kita udah membahas terkait faktor penyebab kenapa sih kalangan muda itu melakukan pinjaman online atau memilih pinjaman online sebagai solusi kebutuhan mereka gitu. Lantas, dampak apa sih yang ditimbulkan dari pinjaman online itu khususnya bagi generasi muda? Pasti rekan-rekan udah nebak nih kalau dampaknya itu dari segi ekonomi. Tapi tidak cuma itu aja sebenarnya, yang ada dari segi psikologis maupun sosial. Maka mari kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama itu ada dari segi ekonomi atau finansial. Nah, ini sebenarnya sudah jelas dan sudah kita singgung bahwa sistem pinjol itu emang ada yang namanya bunga, yang bisa dibilang persenannya pun juga tinggi, juga denda, dan juga jangka waktu pembayaran. Apabila seorang peminjam itu melewati jangka waktu pembayaran, itu pasti ada denda yang persenannya tuh tinggi gitu. Nominalnya tuh juga nggak main-main gitu. Bisa dibilang kayak dendanya tuh lebih besar daripada pinjaman awal dari peminjam ini. Contohnya kayak orang minjem pertama-tama tuh cuma 1 juta, tapi karena dalam jangka waktu 1 bulan yang diberikan oleh pihak yang meminjamkan. Nah, tapi kalangan muda ini atau peminjam ini melewati batas waktu, misalkan dikasih sebulan, tapi dia ngelewatin batas waktu itu yang sampai nyentuh tahunan. Itu kemungkinan bisa aja utangnya awal cuma 1 juta jadi mungkin 100 juta atau 200 juta, menyesuaikan dengan bunga atau dengan persenan denda yang diberikan oleh si memberi pinjaman maksudnya. Nah, hal ini udah jelas berdampak negatif pada perekonomian karena secara langsung tuh si peminjam ini itu berada pada lingkaran setan, dimana pasti ada sistem gal lubang tutup lubang. Kayak pasti dia tuh akan ngutang pinjam kemana-mana untuk membayar pinjaman online itu. Kenapa gitu? Karena kalau misalkan dia nggak melunasi pinjaman online ini, maka kebutuhan atau kayak utangnya itu pasti bakal meningkat terus. Makanya dia tuh nyari pinjaman sini buat pinjam online. Dan juga biasanya tuh seringkali si peminjam atau yang udah terjerat hutang sampai nyentuh denda yang banyak hingga ratusan juta, itu seringkali tuh ngejual aset mereka untuk bisa membayar utang tersebut atau utang dari pinjol tersebut gitu. Dan seringkali apabila kita kalangan muda nih yang tengah menata kehidupan kita untuk masa depan, misalnya kita mau bikin usaha atau nabung buat nikah atau bahkan nabung buat di rumah, itu tuh secara nggak langsung tuh terkurungkan karena hasil yang kita hasilkan sekarang itu pasti kita alokasikan untuk membayar utang pinjol itu, agar utang kita tuh nggak nikah terus, istilahnya kayak gitu. Jadi secara nggak langsung itu tuh merusak masa depan kita juga, seperti itu.
Nah, selain dari segi ekonomi, itu juga dari segi psikologis, dimana pasti itu orang yang atau kalangan muda atau siapapun yang mempunyai hutang hingga ratusan juta, itu pasti tuh stres, gelisah, juga adanya tekanan atau bahkan depresi atau mungkin sampai nyentuh mau bunuh diri gitu. Karena apa? Karena pasti pinjol itu ada debt collector yang menagih secara paksa, yang pasti itu kita kayak takut, tertekan, gelisah, dan kayak bingung karena itu gak bisa bayar utang itu, tapi tuh kita tertekan gitu. Nah, yang juga sampai yang mau bunuh diri itu tuh kerap terjadi di Tangerang Selatan, khususnya daerah Ciputat. Itu tuh ada satu keluarga yang bunuh diri karena terjerat sama pinjaman online yang udah membengkak itu. Dan juga di Jawa Timur pun juga kayak gitu. Jadi banyak banget yang terjadi kayak gitu. Dan ini tuh nih contoh beritanya tuh seperti ini. Nah teman-teman, nanti aku bakal cantumin linknya, teman-teman bisa baca melalui situs itu gitu. Dan itu dari segi psikologis seperti itu, jadi adanya depresi, gelisah, stres, atau bahkan menyentuh ingin bunuh diri. Nah terakhir yaitu dari dampak sosialnya. Nah seringkali orang yang sudah terjerat hutang hingga pembengkakan hutang hingga ratusan juta atau nominal yang lebih banyak lagi, itu tuh seringkali tuh hubungan dengan rekan, keluarga, sanak saudara atau teman-teman tuh kayak apa ya, kayak udah nggak normal lagi gitu. Maksudnya kayak seringkali tuh keluarga tuh menjauhi pihak yang tengah mengalami kesulitan hutang gitu. Karena apa? Karena kadang tuh mereka takut dipinjemin, atau takut kayak ikut terjerat, ikut ketagih juga, atau kayak bahkan takut kena impactnya juga gitu. Jadi tuh seringkali tuh keluarga atau sanak saudara tuh menjauhi kalangan muda atau pihak yang udah terjerat kayak gitu. Dan juga secara nggak langsung pasti si peminjam atau si yang udah terjerat ini pasti tuh juga mengurungkan diri karena malu untuk bisa bersama lagi dengan rekan-rekannya atau keluarganya gitu. Nah, selain itu juga ada dampak jangka panjangnya yang tadi sudah saya bilang, bahwa khususnya generasi muda yang tengah merintis karir gitu ya, kayak mau usaha atau mau beli rumah atau mau nabung nikah, itu tuh jadi nggak bisa karena uang mereka tuh ya teralokasikan untuk bayar utang gitu, dimana yang harus segera mereka lunasi agar rumah mereka tuh nggak naik gitu. Nah ini adalah dampak-dampak yang ditimbulkan karena pinjaman online itu. Aduh bener-bener serem ya, maksudnya kayak serem ya, kayak kalian kalau bisa hindarin ya pinjaman online itu gitu. Nah sebagai penutup, tadi kita udah membahas terkait fenomena pinjol di kalangan muda, baik itu mahasiswa, pekerja muda, Gen Z, milenial, bahwa fenomena ini tuh bukan tentang masalah individu aja, tapi juga masalah kompleks yang membutuhkan perhatian khusus. Jadi bukan tentang individu yang sulit mengelola uang, tapi juga terkait regulasi pemerintah, apakah regulasi itu udah melindungi konsumen atau belum sih, dan juga masalah edukasi serta nilai norma sosial dalam masyarakat. Nah, penting bagi generasi muda untuk bisa meningkatkan literasi keuangannya, terus lebih hati-hati lagi dan juga selektif terhadap godaan-godaan di media ekonomi digital, baik itu tadi contohnya kayak kemudahan akses dalam pinjol, itu perlu dihati-hati lagi. Dan kita juga bagi generasi muda, masyarakat, pemerintah, institusi pendidikan, dan rekan-rekan semua itu bisa saling mengingatkan untuk tidak mudah tergiur terhadap apapun yang ada di media digital gitu, dan lebih menyaring juga selektif terhadap hal apapun. Nah, semoga video analisis ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat menemukan solusi yang konstruktif untuk fenomena pinjol yang sudah terjadi, dan juga kita sama-sama mencegah dengan saling mengingatkan terkait isu pinjaman online tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sangat membuka diri apabila rekan-rekan semua ingin memberikan pendapat serta feedback yang dapat dilakukan di kolom komentar. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam sosiologi. Salam sehat.